Jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mulia, yang kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang padamu bersyukur Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, sehingga kami mampu untuk mengerti akan kebenaran Tuhan. Kami diteguhkan, dikuatkan, dan kami terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom. Apa kabar semuanya hari ini? Saya percaya kita semua di dalam keadaan yang sehat. Amin. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Yeremia 13 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membaca ayat yang ke-16 demikian. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Tema kita pada pagi hari ini, permuliakanlah Tuhan Allahmu. Katakan kepada yang ada di kiri kanan kita, permuliakanlah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang kekasih, Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dan bernubuat kepada orang-orang Yehuda, karena mereka berulang-ulang kali menyakiti hati Tuhan dengan memberontak. Mereka bersungut-sungut, mereka hidup di dalam penyembahan berhala, berzina dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi berulang-ulang kali juga Allah di dalam kasih karunia-Nya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Namun mereka tidak peduli dengan peringatan-peringatan Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Bentuk penghukuman yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu adalah mereka diangkut dan ditawan, menjadi budak di negeri asing, menjadi budak di negeri pembuangan, yaitu di Babel. Bahkan mereka digambarkan seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya mereka rapuh, tidak berdaya. Bahkan mereka dipermalukan di hadapan musuh-musuh mereka. Orang-orang yang berulang kali diperingatkan Tuhan melalui firman-Nya, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat, maka pasti dihukum oleh Tuhan. Orang yang tidak mau bertobat, orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, bagaimana mungkin memuliakan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh? Tidak mungkin mereka memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi jelas melalui ayat ini bahwa orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat, tidak akan bisa memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena memuliakan Tuhan itu artinya bahwa kita mengakui kebesarannya, kita menghormati namanya melalui pujian dan penyembahan. Memuliakan Tuhan artinya bahwa kita mengakui karyanya melalui cara hidup kita setiap hari. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama adalah, bagaimana kita mempermuliakan Tuhan Allah kita di dalam hidup kita? Yang pertama, jangan tinggi hati. Katakan kepada yang ada di kiri kanan, jangan tinggi hati. Di dalam ayat 15 berkata, dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang tinggi hati atau orang-orang yang sombong.
Orang-orang yang tinggi hati atau sombong selalu merasa bahwa mereka paling benar, paling hebat, paling pintar, paling utama dari yang lainnya. Orang-orang yang tinggi hati atau sombong selalu ingin untuk dipuji, dihargai, atau dihormati. Orang-orang yang tinggi hati atau sombong sukar untuk senantiasa mengampuni orang lain. Orang-orang demikian selalu memamerkan apa yang mereka punyai. Orang-orang yang tinggi hati atau sombong, mereka sulit untuk mengampuni orang lain. Mereka sulit untuk menerima nasihat-nasihat atau masukan dari orang lain. Orang-orang yang tinggi hati atau sombong adalah orang-orang yang senantiasa enggan untuk mendengarkan masukan orang lain, bahkan mereka sendiri juga enggan untuk melayani. Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Melalui ayat ini mempertegaskan kepada kita dan mengingatkan kita bahwa orang-orang yang tinggi hati itu merupakan najis di hadapan Tuhan. Hina di hadapan Tuhan. Buruk di hadapan Tuhan. Dan mereka pasti kena batunya. Mereka pasti dihukum oleh Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik 26, kisah mengenai Raja Uzia. Di awal pemerintahannya, Raja Uzia terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dia terus mencari Tuhan. Dan dikatakan bahwa waktu dia terus-menerus mencari Tuhan, maka Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Bahkan Tuhan turut campur tangan di dalam setiap dia berperang melawan musuh-musuhnya, sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan sendiri memasyurkan namanya. Tuhan membuat namanya terkenal sampai ke Mesir. Lalu selanjutnya, Uzia memperlengkapi tentaranya dengan alat-alat perang. Lalu di dalam ayat 16, kalau kita membaca, Uzia lalu kemudian merasa kuat. Dia merasa hebat dari yang lain. Akhirnya dia menjadi tinggi hati. Dia berubah setia dengan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan yang seharusnya hanya dilakukan oleh para imam. Tetapi dia berubah setia, dia mau tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak lagi hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Sehingga dia masuk ke bait Allah untuk membakar ukupan. Kemudian Nabi Asaria bersama 80 imam Tuhan lainnya menegur dia. Ketika dia ditegur, dia marah. Dia tidak menerima akan setiap teguran yang ada. Lalu akhirnya dia kena sakit penyakit kusta. Dan tidak sembuh-sembuh sampai hari matinya. Dan ini adalah akibat dari orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, yang tidak mau dengar, yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, sehingga dihukum oleh Tuhan. Di dalam Yeremia 9 ayat 23 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Di dalam Yehezkel 28 ayat 5-7 berkata, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan.
Jadi kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan, waktu kita dipercayakan kekayaan yang banyak, jangan kita menjadi sombong. Waktu kita penuh dengan pengalaman-pengalaman kehidupan, jangan itu membuat kita sombong. Kalau kita menjadi pintar, menjadi hebat, janganlah kita menjadi sombong. Kalau kita beruntung dan berhasil di dalam apa saja yang kita kerjakan, janganlah kita sombong. Kita harus belajar dari ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita harus belajar rendah hati. Yang percaya berkata amin. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Orang yang rendah hati dihormati. Orang yang rendah hati mendapatkan pujian. Orang yang rendah hati ditinggikan Tuhan pada waktunya. Yang setuju berkata amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, supaya kita memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan kita tinggi hati. Kita harus belajar rendah hati. Amin. Yang kedua, bagaimana kita mempermuliakan Tuhan Allah di dalam hidup kita? Memiliki kebiasaan berbuat baik. Katakan memiliki kebiasaan berbuat baik. Di dalam ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Karena orang-orang Yehuda mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan nasihat Tuhan, bahkan mereka diancam sekalipun mereka tidak peduli. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Yeremia menyamakan mereka dengan orang Ethiopia yang tidak dapat serta-merta mengubah kulitnya, atau macan tutul yang tidak serta-merta berubah warna bulunya. Artinya bahwa orang-orang Yehuda telah tertular kebiasaan berbuat jahat, sehingga mereka sulit untuk berubah, mereka sulit untuk berbuat baik. Kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita bisa berubah. Amin. Kita bisa berubah. Orang yang kebiasaannya berbuat jahat pasti bisa berubah. Orang yang kebiasaannya berjudi pasti bisa berubah. Orang yang kebiasaannya minum mabuk pasti bisa berubah. Amin. Dan satu-satunya cara supaya berubah dari kebiasaan berbuat jahat menjadi kebiasaan berbuat baik adalah bertobat, datang di hadapan Tuhan, mohon ampun di hadapannya. Itu adalah salah satu-satunya cara kita untuk kita bisa berubah dari kebiasaan berbuat jahat menjadi kebiasaan berbuat baik. Bertobat, datang di hadapan Tuhan. Sebagai tubuh Kristus atau sebagai orang percaya, kita harus memiliki kebiasaan berbuat baik. Amin. Dan inilah cara kita memuliakan Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang percaya berkata amin.
Jadi kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baikmu itu, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita yang berbuat baik, memuliakan Tuhan, dan orang lain yang mengalami perbuatan baik kita, juga memuliakan Tuhan. Jadi berbuat baik itu tidak rugi. Berbuat baik itu tidak sia-sia. Ketika kita berbuat baik, kita bersuka cita, kita berbahagia. Ada satu kisah menarik untuk kita. Ada seorang ibu yang selalu membuat roti untuk sarapan keluarganya setiap pagi. Waktu dia membuat roti, dia membuat lebih. Dan lebihnya itu dia letakkan di depan rumahnya, supaya siapa saja yang kebetulan lewat bisa mengambil itu. Lalu kemudian ada seorang bapak yang sudah bungkuk. Setiap pagi dia datang mengambil roti yang disediakan oleh ibu ini. Dan setiap pagi dia datang untuk mengambil roti. Tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia tidak berkata terima kasih. Tetapi yang dia katakan adalah, perbuatan burukmu akan ada tetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Dan kalimat itulah yang dikatakan ketika dia mengambil roti ibu ini yang diletakkan di depan rumahnya. Dia tidak mengucapkan terima kasih. Akhirnya ibu ini merasa kesal, merasa jengkel dengan bapak yang bungkuk ini. Akhirnya dia berencana untuk menyingkirkan bapak ini. Dia rencana untuk, seperti biasa, dia membuat roti untuk sarapan keluarganya. Tetapi hari itu, dia membuat roti yang khusus, yang di dalamnya ditaruh racun. Dia begitu selesai membuat roti yang ada racunnya, lalu kemudian dia pergi meletakkan di depan rumahnya. Waktu dia mau meletakkan roti itu, dia gemetar. Waktu dia gemetar, akhirnya dia batalkan niatnya. Dia menggantikan lagi roti yang baik. Bapak yang bungkuk ini datang untuk mengambil roti itu. Dan ibu ini teringat akan anaknya yang sedang merantau dan sudah beberapa bulan tidak ada kabar. Dia merindukan supaya anaknya pulang. Dan anaknya pulang. Tidak jauh dari rumahnya, di dalam perjalanannya anak ini jatuh pingsan. Kemudian yang menolong anak ini adalah bapak bungkuk yang setiap pagi mengambil roti ibu ini. Dia menolong anak ini, lalu kemudian dia kasih roti yang tadi pagi dia ambil. Dia katakan kepada anak muda ini, makan roti ini karena kamu lebih membutuhkannya. Setelah dia makan, dia merasa kuat, lalu kemudian dia pulang ke rumah. Waktu dia ketok pintu, mamanya buka pintu, dia peluk mamanya, lalu kemudian dia bilang ke mamanya, hari ini saya mengalami keajaiban. Mamanya kaget, terheran-heran. Apa nak? Lalu anaknya bilang, tidak jauh dari rumah ini tadi saya jatuh pingsan. Lalu seorang bapak bungkuk menolong saya. Dia memberikan roti untuk saya. Dia terkaget-kaget. Dia merenung. Kalau tadi pagi saya memberikan roti beracun itu untuk bapak bungkuk itu, dan pada akhirnya dia akan memberikan kepada anak saya dan anak saya pasti mati. Lalu dia merenungkan kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh ibu ini. Perbuatan burukmu selalu ada tetap bersamamu,
perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Dia renungkan itu dan kalimat-kalimat itu menjadi berkat bagi dia. Jadi milikilah kebiasaan berbuat baik. Katakan kebiasaan berbuat baik. Kebiasaan beribadah, kebiasaan berdoa, kebiasaan memuji Tuhan, kebiasaan merenungkan firman Tuhan, kebiasaan memperkatakan kebenaran, kebiasaan untuk memberi, kebiasaan untuk selalu senyum. Amin. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kita berbuat baik, kita sedang berbuah. Yang percaya berkata amin. Ketika kita berbuat baik, maka kita membuktikan diri bahwa kita adalah murid Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita mempermuliakan Tuhan Allah kita di dalam hidup kita? Yang ketiga, jangan lupa kebaikan Tuhan. Katakan jangan lupa kebaikan Tuhan. Di dalam ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Orang-orang Yehuda diberkati Tuhan dengan semua yang terbaik. Mereka menikmati kemakmuran. Mereka menikmati kemakmuran yang luar biasa. Tanah yang subur, keamanan terjamin, perlindungan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Semua kebaikan Tuhan yang mereka nikmati seharusnya mendorong mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, mereka menjauh, bahkan melupakan Tuhan. Apakah kita seperti orang-orang Yehuda? Apakah Bapak Ibu, Saudara seperti orang-orang Yehuda? Karena kita berkata, wah saya bukan seperti mereka. Puji Tuhan kalau kita tidak hidup seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang hidup seperti orang-orang Yehuda. Waktu bahagia, waktu sukses, waktu berhasil, waktu sehat, ya aman-aman saja, lupa Tuhan. Setelah jatuh miskin, tidak punya apa-apa, dalam keadaan yang sulit, terpuruk, gagal, sakit, penyakit, baru ingat Tuhan. Kan pada umumnya orang-orang menjalani kehidupan seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa kita tidak seperti itu. Amin. Mazmur 103 ayat 2, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Luar biasa. Orang yang ingat Tuhan, ya, tidak melupakan Tuhan, selalu memuji Tuhan. Amin. Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengasih, panjang sabar dan penuh kasih setia. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 77 ayat 12 sampai ayat 16. Kalau kita membaca di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Asaf mengingat akan karya Tuhan dengan memperkatakannya dan merenungkannya. Asaf kagum akan Tuhan dan dia berkata, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Jadi waktu kita mengingat segala kebaikannya, kita sedang memuliakan Tuhan. Amin. Jadi jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Kita harus mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang kita nikmati setiap hari. Oleh karena itu, 3 poin ini, kebenaran ini yang kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita mempermuliakan Tuhan Allah dalam hidup kita? Yang pertama, jangan tinggi hati. Yang kedua, milikilah kebiasaan berbuat baik. Dan yang ketiga,
jangan lupa kebaikan Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Materaikan kebenaran-Mu di dalam kami semua Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya. Dan hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat, mereka semua yang mendengar, yang beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima bagi seluruh jemaat yang ada. Engkau campur tangan di dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Buat semuanya itu berhasil senantiasa Tuhan. Engkau lindungi, tutup bungkus seluruh jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Segala roh maut, sakit, penyakit, niat jahat orang, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau berkati ibu-ibu yang sedang hamil. Engkau berkati mereka, janin yang ada dalam kandungan mereka, biarlah terus bertumbuh sempurna. Pada waktunya mereka dapat melahirkan dengan selamat, nama Tuhan dipermuliakan. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka, supaya mereka dapat memperoleh pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan anak-anak kami semua di dalam pendidikan mereka. Tuhan, Engkau perlengkapi mereka dengan hikmat, akal budi, kepandaian, sehingga mereka mampu untuk mengikuti setiap pelajaran di sekolah maupun pelajaran-pelajaran yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kebutuhan jemaat-Mu Tuhan, Engkau sediakan semuanya. Kami juga berdoa menyerahkan kegiatan pelayanan yang ada, program-program yang ada di gereja Tuhan. Engkau berkati, Engkau campur tangan, sehingga semuanya dapat dilakukan dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami berdoa menyerahkan persembahan-persembahan yang kami berikan kepadamu pada hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati, kuduskan semua persembahan jemaat-Mu, sehingga dipakai semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Engkau limpahkan segala berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa. Dan saat ini hamba berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, pulihkan bangsa kami ini. Engkau campur tangan lewat pemerintah bangsa kami, sehingga mampu untuk mensejahterakan, memajukan bangsa ini Tuhan. Engkau tolong aparat keamanan TNI Polri untuk dapat menjaga keamanan di bangsa ini dengan baik Tuhan. Biarlah ekonomi Indonesia bertumbuh walaupun di dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kau berkati para medis, dokter, mereka semua yang bekerja di rumah-rumah sakit yang ada. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima bagi mereka, sehingga mereka dapat melayani dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan yang akan kami jalani di minggu yang baru nanti ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati kami, melindungi kami semua. Engkau campur tangan di dalam setiap hal yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.